Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, bentangkan sayapmu. Semoga sukses. Help fisik, spread your wings. Good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini akan membahas tentang strategi penyelesaian soal kompetensi kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya kerja atau usaha. In this physics learning video, we will discuss strategies for solving work competency question by the force on the object. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn physics. Go. Soal nomor 1. Sebuah mobil mainan masanya 2 kg ditarik oleh gaya 8 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Apabila mobil mainan berpindah sejauh 6 meter, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tarik tersebut? Nah, oke, kita selesaikan dengan menuliskan lebih dahulu. Diketahui dari soal yang ada M sama dengan 2 kg, kemudian F 8 Newton, S 6 meter sebagai jarak perpindahannya, dan sudutnya θ adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah W, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tarik tersebut. Oke, kita selesaikan. Coba perhatikan pada gambar sebuah mobil mainan seperti pada gambar punya massa besar 2 kg. Kemudian ditarik dengan gaya F tertentu terhadap horizontal membentuk sudut 60 derajat sebesar 8 Newton, dan kemudian dia akan bergerak ke kanan sejauh 6 meter. Maka kita harus uraikan dulu gaya yang arahnya searah sejajar dengan sumbu X. Nah, oke. Mobil mainan sudah bergerak sejauh 6 meter. Nah, setelah kita lihat ilustrasinya ini, maka kita selesaikanlah besarnya usaha yang dilakukan dengan perumusan W sama dengan F cos θ dikalikan dengan S sama dengan 8 cos 60 derajat kali 6 sama dengan 8 kali 0,5 untuk cos 60 derajat dikalikan 6. Hasilnya adalah 24 Joule. Oke, sudah bisa kita selesaikan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya tarik dengan sudut 60 derajat tadi adalah 24 Joule. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Balok ditarik dengan sudut θ dengan gaya sebesar 22 Newton. Jika usaha yang dibutuhkan sebesar 33 Joule dan balok bergeser sejauh 3 meter, nilai θ-nya adalah titik-titik. Dari data yang ada di soal diketahui F sama dengan 22 Newton, W 33 Joule, dan S sama dengan 3 meter, maka yang ditanyakan adalah besarnya sudut θ yang untuk kaitannya dengan gaya bekerja pada benda tersebut. Oke, jawab W sama dengan F cos θ kali S, berarti θ sama dengan W dibagi F dibagi lagi dengan S, atau cos θ sama dengan W per F kali S. Nah, setelah kita tuliskan W per F kali S, W-nya tadi adalah 33, dan kemudian F-nya 22, S-nya 3. Dari cos θ sama dengan W per F kali S, berarti sama dengan 33 dibagi 22 kali 3, hasilnya adalah setengah. Nah, cos θ besarnya sama dengan setengah, maka arkes cos yang besarnya sama dengan setengah, θ-nya berarti sama dengan 60 derajat. Soal nomor 3. Balok masanya 10 kg pada bidang licin mendatar ditarik dengan gaya 50 Newton seperti pada gambar. Besar usaha yang dilakukan selama 20 detik dari keadaan diam adalah titik-titik. Jadi usaha itu sama dengan kerja, dan ini adalah gambarnya. Sebuah balok 10 kg berada pada bidang datar, ditarik dengan gaya 50 Newton,
terhadap horizontal membentuk sudut 37 derajat. Kita tuliskan, diketahui M sama dengan 10 kg, F-nya 50 Newton, T-nya 20 sekon. Ditanyakan adalah W. Oke, kita selesaikan. Dengan persamaan atau perumusan besarnya W sama dengan F cos theta kali S. Sebelumnya kita lukiskan dulu berapakah besarnya gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu X. Berarti F50 diproyeksikan ke arah sumbu X menghasilkan F cos theta. W sama dengan F cos theta kali S. Berarti jarak perpindahannya adalah dengan rumus GLBT V0 T plus setengah A T kuadrat. A adalah percepatan, T waktu, V0 adalah kecepatan awal yang di soal besarnya sama dengan 0. Dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per M. F cos theta per M berarti F-nya 50, cos-nya 37 derajat dibagi 10, cos 37 derajat adalah 0,8, maka 50 kali 0,8 dibagi 10 sama dengan 4 meter sekon pangkat min 2. Sehingga S sama dengan 0 plus setengah kali 4 kali 20 kuadrat. Hasilnya jarak perpindahannya adalah sama dengan 800 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan W sama dengan F cos theta kali S. Berarti 50 cos 37 derajat kali 800. Cos 37 derajat adalah 0,8, maka 50 kali 0,8 kali 800 adalah sebesar 32.000 Joule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan selama 20 detik tadi adalah 32.000 Joule. Soal nomor 4. Balok A beratnya 100 Newton bergerak menaiki bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah 30 derajat tanpa gesekan, berarti licin, oleh tarikan gaya F seperti pada gambar, sehingga balok tersebut bergerak dengan kelajuan konstan. Besar usaha yang telah dilakukan oleh F saat balok mencapai puncak bidang miringnya adalah titik-titik. Itu adalah gambarnya. Ada balok berada di atas bidang miring, ditarik dengan gaya F pada bidang kemiringan 30 derajat, dan ketinggian bidang miring adalah 5 meter. Diketahui WA sama dengan 100 Newton, tetanya adalah 30 derajat, dan ditanyakan adalah W. Nah, kecepatannya konstan berarti berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Untuk sebagai yang harus diketahui ya. Di sini untuk kita lukiskan dulu, gaya beratnya adalah WA sama dengan 100. Kalau tidak ada gaya F, maka dia akan meluncur ke bawah dengan besarnya gaya luncurnya adalah W sin 30 derajat. Kita selesaikan, W sama dengan gaya kali perpindahan F kali S. Nah, gaya bekerja pada balok ini atau benda ini adalah sigma F sama dengan 0 karena bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga dengan demikian besarnya gaya tarik ke atasnya sama dengan gaya lawan luncurnya ke bawah, yaitu F sama dengan W sin 30 derajat. Jarak perpindahan S-nya adalah, lihat segitiga, S adalah H per sin 30 derajat dengan aturan sin, di mana sin itu adalah sisi depan bagi sisi miringnya. Maka W sama dengan W berat benda sin 30 derajat, H per sin 30 derajat, saling meniadakan sin 30 derajat, sehingga W sama dengan W kali H. W berat bendanya adalah 100, hanya 5, hasilnya usahanya adalah 500 Joule. Jadi usaha yang telah dilakukan oleh F tadi adalah sebesar 500 Joule. Soal nomor 5. Sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada dasar bidang miring 30 derajat, lihat gambar. Benda ditarik dengan gaya F 500 Newton,
ke atas sepanjang bidang miring yang memiliki koefisien gesek μk-nya, gesek kinetiknya adalah 0,2. Hitung usaha total yang dilakukan pada benda jika benda berpindah sejauh 5 meter di sepanjang bidang miring. Nah, dari dasar bidang miring ditarik ke atas dengan gaya F, bidang miringnya dari gambar 30 derajat sudut kemiringannya. Oke, kita selesaikan. Diketahui WB sama dengan 200 Newton, masanya 20 kg, gravitasinya adalah 10, maka WB-nya adalah 200 Newton. Tetanya 30 derajat, F-nya adalah 500 Newton, S 5 meter perpindahannya, dan μk-nya adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah W, usaha total yang dilakukan pada benda dari gaya tersebut. Oke, kita selesaikan. Untuk kita jawab, W sama dengan F kali S, dan terlebih dahulu kita lukiskan gaya bekerja pada benda ini punya berat sebesar WB, kemudian meluncur ke bawah dengan besarnya gaya luncurnya WB sin 30 derajat. Karena bergerak ke atas bidangnya kasar, maka ada gaya gesek ke arah berlawanan arah gerak μk WB cos 30 derajatnya harus kita lukiskan ya, supaya mudah menyelesaikan. Dan selain itu juga kita lukiskan arah gaya normalnya N sama dengan WB cos 30 derajat. W sama dengan sigma F kali S. Sigma F sama dengan F min WB sin 30 derajat min gaya gesek. Gaya geseknya adalah μk kali gaya normal. Gaya normalnya adalah WB cos 30 derajat, sehingga sigma F sama dengan F min WB sin 30 derajat min μk WB cos 30 derajat sama dengan 500 dikurangi 200 kali sin 30 adalah setengah, kurangi 0,2 kali 200 cos 30 derajat adalah 0,87 sama dengan 500 min 100 min 34,8 sama dengan 365,2 Newton. Sehingga usahanya adalah F kali S berarti 365,2 kali 5, hasilnya adalah 1826 Joule. Nah, jadi usaha totalnya yang dilakukan oleh gaya tersebut pada benda adalah 1826 Joule. Soal nomor 6. Sebuah balok masanya 2 kg di atas bidang datar bekerja gaya F mendatar yang besarnya berubah-ubah terhadap kedudukannya, jadi tidak sama ya besarnya gaya yang bekerja. Lihat gambar, tentukan usaha yang dilakukan setelah balok berpindah sejauh 4 meter. Nah, ini adalah gambarnya, grafik hubungan antara gaya dan dengan perpindahan S, F dan S, di mana dari gambar yang ada ini pada saat F-nya 20 positif berada pada titik B itu sampai kemudian bergerak mencapai 1 meter di titik C, gayanya mulai berkurang ya. Sampai ke titik D gayanya 0, dan kemudian sampai di E juga gayanya sama dengan 0. Dan kemudian sampai di titik F gayanya semakin negatif hingga besarnya min 20 Newton. Nah, grafik ini harus kita perhatikan untuk menyelesaikan berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut yang bekerja pada sebuah balok yang masanya 2 kg. Caranya adalah kalau melalui grafik hubungan ini melalui luasan yang dibentuk dari grafik yang ada ya. Nah, diketahui perhatikan gambar, ditanyakan W, dan marilah kita selesaikan dan perhatikan untuk luas daerah yang di atas sumbu X adalah positif, yang di bawah sumbu X adalah negatif. Berarti yang ke arah Y positif, ada yang ke arah Y negatif.
Nah, dan sebelumnya marilah kita lihat grafik pada yang pertama BCD, ABCDA itu membentuk suatu luasan bentuk trapesium. Itulah besarnya usaha yang dilakukan yang pada saat pertama, yaitu dari gaya 20 Newton hingga gayanya 0 dalam jarak perpindahan 2 meter. Rumus daripada trapesium adalah sisi yang saling sejajar dijumlahkan dikalikan tingginya dibagi 2. Berarti BC plus AD, sisi yang saling sejajar dikalikan tingginya adalah AB dibagi 2. BC1, AD2, AB3, AD20, maka 1 plus 2 kali 20 bagi 2 sama dengan 30 Joule. Dan selanjutnya perhatikan pada grafik berikut, yaitu pada arah DE itu gayanya 0, maka F-nya 0, usahanya adalah 0. Jadi pada saat D sampai E itu WDE-nya sama dengan 0, dan pada saat E sampai G itu bentuknya adalah segitiga sehingga luasannya dirumuskan setengah alas kali tinggi. EG kali FG dibagi 2. Di setengah alas kali tingginya. EG-nya adalah 1, kemudian FG-nya adalah 2 min 20, kemudian dibagi 2 sehingga bisa kita tuliskan 1 dikalikan min 20 dibagi 2. Hasilnya adalah min 10 Joule. Nah, selanjutnya usaha totalnya berarti jumlah dari seluruh luasan yang dibentuknya, yaitu W sama dengan WABCD plus WDE plus WEPG. 30 ditambah 0 ditambah min 10 berarti menjadi min 10. 30 dikurangi 10 sama dengan 20 Joule. Jadi usaha yang dilakukan berdasarkan grafik tersebut gayanya tadi adalah sebesar usahanya 20 Joule. Soal nomor 7. Gaya bekerja pada sebuah benda dan menyebabkan perpindahan dari suatu benda. Lihat gambarnya. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut saat benda berpindah sejauh A 4 meter, B 8 meter. Ini adalah grafiknya, hubungan antara F terhadap S dalam bentuk grafiknya adalah seperti pada gambar. Diketahui, perhatikan gambar ya. Ditanyakan W pada S 4 meter dan V pada saat jarak perpindahannya adalah 8 meter. Oke, kita selesaikan untuk yang A, W S-nya 4 meter. Itu perhatikan 4 meter berarti pada batas 4 meter S-nya luasannya berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga untuk WS sama dengan 4 meter ini adalah panjangnya 4, lebarnya 6, maka 6 kali 4 sama dengan 24 Joule. Sedangkan untuk WS sampai dengan 8 meter jarak perpindahannya, itu berarti bentuk grafiknya atau bentuk diagramnya, kurvanya adalah berbentuk trapesium, sehingga luas dari trapesium adalah jumlah sisi yang saling sejajar dikalikan tingginya dibagi 2, sehingga WS 8 meter ini 4 plus 8 kali 6 bagi 2 hasilnya 36 Joule. Hopefully it can be understood and can help your physics learning difficulties. Salam fisika, hello fisik. Bentangkan sayapmu, spread your wing. Semoga sukses. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.